Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita kita memasuki ke pembelajaran yang selanjutnya. Masih perihal budaya yang kemarin, berarti masih tetap membahas soal batik Pekalongan. Hanya saja karena pembahasannya sudah selesai, hari ini kita hanya akan membahas materi lebih rinci, lebih detail lagi. Nanti yang belum paham bisa ditanyakan. Kemudian ada beberapa soal-soal singkat nanti kita bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan membuka pembelajaran hari ini terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Silakan dimulai. Ya, cukup. Oke. Absen nomor pertama, Farah Dibah. Nadia Anggun Apriliani. Widya Siska Pratiwi. Oh iya. Susah sinyal ya kelihatannya. Asih Nur Fitria. Sinyal. Aduh. Oke, nanti bisa lanjut. Bapak izin share screen dulu. Terlihat jelas? Jelas ya. Widya bagaimana kelihatannya itu yang susah sinyal Widya nih. Jelas ya. Oke. Ini masih perihal yang kemarin, jadi masih membahas soal kearifan lokal, yaitu berupa batik Pekalongan, masih berupa sandang, sandang ya, budaya lokal kita, batik Pekalongan yang sudah diakui dunia. Di sini dalam pembuatan batik Pekalongan itu sendiri tidak hanya melulu hanya perkara budaya saja, seni, prakarya dan sebagainya, tapi di dalamnya juga mengandung berbagai macam hal-hal yang ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam, itu ya. Nah, ini kita akan bahas sedikit. Ada 5 soal, nanti kita jawab bersama-sama. Kita bahas jawabannya masing-masing. Nanti saya akan acak setiap satu anak karena kemarin saya rasa sudah hafal semua ya, sudah cukup memahami materi, jadi sekiranya akan mudah untuk menjawab soal-soal ini. Sedikit kok, cuma 5 saja. Langsung saja ya ke soal yang pertama. Mbak Farah Dibah bisa dibaca sekaligus dijawab coba. Nyalakan kompor. Energi panas ya. Kalau di memanaskan malam itu juga menggunakan panas loh, Mbak. Kira-kira yang A atau D ini?
A ya, ya betul sekali. A ini. Jadi kalau dijelaskan dengan lebih rinci lagi, perlu diketahui bahwa energi kimia menjadi energi panas pada pembuatan pola batik itu terjadi saat menyalakan kompor ya. Karena sebelum menyalakan kompor, sebelum menjadi api, sebelum menjadi panas, itu energi kimia kan kita macam-macam ya, ada yang berupa kalau zaman dulu menggunakan tungku mungkin masih pakai kayu bakar, terus ada pembakaran di situ, itu juga terjadi efek kimia di situ, akhirnya berubah menjadi, itu terjadi saat menyalakan kompor. Kalau jawaban yang B, pelunturan malam, kira-kira ada yang tahu nggak itu ada perubahan apa di situ? Apakah perubahan energi atau perubahan wujud mungkin? Perubahan bentuk? Wujud ya, perubahan wujud. Perubahan wujudnya berupa apa itu? Zat padat menjadi zat cair. Apanya yang luntur ini apanya? Malamnya ya. Ya, tepat sekali. Jadi di situ setelah dipanaskan, jadi kayak sudah ditempelkan ya ke kainnya dari canting berupa malam cair ditempelkan ke kain, kemudian menjadi beku, mengeras, menempel di kain, kemudian dilunturkan. Saat luntur itu dia akan kembali meleleh lagi, jadi kembali ke bentuk cair. Kalau mematikan kompor nggak ada ya, malah mematikan energi ya. Kemudian memanaskan malam juga tidak ada, kelihatannya tidak ada. Ini malah adanya perubahan wujud dari malam yang awalnya padat menjadi cair. Lanjut ke soal yang kedua. Mbak Nadia, silakan dibaca. Jawab. Ternakan. Alasannya apa Mbak kira-kira? Iya ya, sumber daya alam gitu ya. Sumber daya alam bidangnya ternakan. Kalau jawaban yang lain, teman-teman yang lain gimana? Ada yang punya jawaban lain mungkin? Mbak Widya, halo? Susah sinyal ya. Mbak Farah coba. Jawaban lain ada nggak Mbak? Iya, betul. Sandang. Ya, sandang itu apa? Pakaian ya. Ya, tepat sekali. Tadi untuk Mbak Nadia kurang kurang tepat ya, Mbak. Memang diternakkan, tawon itu sendiri diternakkan, tapi karena ini adalah pemanfaatannya, jadi sumber dayanya adalah sumber daya alam memang, tapi bidangnya, bidang pemanfaatannya itu di bidang sandang ya, bukan bidang peternakan. Nganu lagi, dipahami lagi ya. Kalau untuk yang lainnya itu ada bidang produksi jelas tidak tepat ya. Ada bidang perikanan itu juga jelas nggak tepat, malah tawon kan. Sampai perikanan ini yang buat soal mungkin kurang nganu ya, kurang kurang seret apalah. Lanjut ke soal yang ketiga. Mbak Widya, apakah sinyalnya sudah bagus? Bisa dibaca?
Halo? Tidak terdengar Mbak di saya. Tidak terdengar. Gimana ya? Mbak Asih, apa sudah join? Susah ya. Aduh, ini susahnya kalau belajar daring itu ya begini. Mbak Widya, maaf ya, ini memang tidak terdengar suaranya. Kita lanjutnya ke ini saja yang sinyalnya masih bagus. Mbak Farah, coba dibaca lagi, Mbak. Ekonomis. Ekonomis. Kurang tepat ya, kurang tepat. Coba Mbak Nadia. Jawabannya apa kira-kira? Tidak dapat diperbarui. Susah ya. Waduh. Jawabannya Mbak Widya, halo? Bagaimana? Dapat diperbarui. Iya, itu ya jawabannya ya. Jawabannya A, dapat diperbarui. Tepat sekali Mbak Widya. Jadi kita damar ini merupakan salah satu alternatif bahan malam dalam pembuatan pola batik. Kita damar merupakan salah satu contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Kenapa? Ini karena kita tahu bahwa getah damar itu kan sesuatu yang bisa dibudidaya ya. Jadi sifatnya adalah setelah dipakai nanti bisa dibudidayakan lagi, bisa dipanen lagi, diolah lagi. Jadi bisa terus berputar, ada terus gitu. Kalau yang tidak dapat diperbaharui itu ya contohnya apa? Macam-macam ya, ada minyak bumi misalkan seperti itu bahan bakar fosil dan sebagainya. Itu kan terbentuk dalam waktu yang lama sekali, jadi sekali pakai kalau sudah habis ya sudah tidak bisa diperbarui lagi. Kalau ekonomis itu sendiri ini hubungannya dengan kualitas dari segi ekonomi ya. Jadi ada yang ekonomis, non ekonomis. Kalau ini kan sifat dari apa sifat bendanya itu, apakah dapat dibuat kembali atau tidak, atau sekali pakai sudah habis tidak bisa dibuat lagi gitu. Maksudnya seperti itu kira-kira ya. Kita lanjut ke nomor 4. Mbak Nadia, apakah sinyalnya masih bagus? Silakan dibaca. Kalor. Kalor itu apa Mbak kira-kira? Intinya energi yang bisa buat melelehkan gitu ya. Betul sekali. Jadi ini setahu Bapak memang yang namanya kalor itu bisa dibilang ya sama aja kayak panas. Ada definisi yang berbeda soal kalor dan juga panas. Tapi kalau sama-sama memanaskan, sama-sama melelehkan suatu benda, itu kalor bisa, panas juga bisa. Jadi pada dasarnya ya sama-sama panas gitu ya.
Kalau pemanasan itu bukan energinya ya. Pemanasan itu ya aktivitasnya. Pemanasan, pemuaian, kejadiannya lah, kejadian aktivitasnya, aktivitas pemuaian, kejadian pemuaian. Terus kalau suhu panas itu ya apa yang diciptakan oleh sebuah energi. Energi itu kan bisa membuat jadi panas, bisa membuat jadi dingin ya. Kayak di freezer, kulkas misalnya, itu energi dari listrik kemudian dibuat menjadi suhu dingin, menghasilkan suhu dingin. Kalau suhu panas itu berarti ya itu hasilnya, bukan bukan energinya ya, bisa dibilang seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum soal yang terakhir? Ya, bagaimana, Mbak? Halo, Mbak Farah. Oke, baik. Sudah paham ya. Oke, oke, siap-siap. Mbak Widya, ada, masih ada kendala sinyal atau tidak ini? Coba Mbak dibaca nomor 5. Dijawab ya. Menggunakan air secukupnya. Jawabannya ya, benar ya. Menggunakan air secukupnya. Ini salah satu contoh perilaku yang tepat ketika menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam. Air itu kan termasuk dari salah satu dari sekian banyak sumber daya alam ya. Nah, kalau kita gunakan dengan secukupnya itu berarti memanfaatkan dengan baik, dengan tepat. Kalau untuk jawaban yang lain ada menangkap hewan sungai menggunakan bom ikan. Ini tidak tepat ya, karena kita tahu bahwa bom ikan itu sifatnya merusak. Jadi kalau kita gunakan memang akan bisa lebih mudah untuk menangkap hewan buruan ya, hewan-hewan yang ada di sungai. Nggak serumit kita menggunakan jaring, apalagi mancing ya. Itu kan lama sekali. Kalau menggunakan bom memang lebih cepat. Tapi sifatnya adalah merusak. Maka itu tidak akan tepat dalam memanfaatkan sumber daya alam karena kita mengambil manfaatnya iya, tapi juga merusak. Nah, itu tidak diperbolehkan, tidak bagus kalau seperti itu. Kemudian menggunakan listrik secara berlebihan. Ini juga jelas tidak baik. Meskipun listrik itu sendiri bisa diciptakan kembali, tapi segala bentuk penggunaan sumber daya alam yang berlebihan itu harusnya dihindari ya. Jadi itu bukan contoh perilaku yang tepat. Jadi boros dalam hal apapun itu sebenarnya tidak tepat. Kemudian tidak melakukan reboisasi. Reboisasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Dan yang gundul. Oke, tanami bibit baru gitu ya Mbak ya. Tepat sekali. Bagus. Jadi reboisasi itu benar menanami kembali hutan yang gundul ya. Kita tanami dengan bibit-bibit yang baru biar nantinya bisa menggantikan pohon-pohon maupun tanaman-tanaman yang sudah diambil dan dimanfaatkan. Itu jadi reboisasi ini ya wajib sebenarnya. Tapi kalau kita tidak melakukan reboisasi setelah menebang pohon, ini maaf ya itu ada tipe di situ, ohon apalah, dalam jumlah yang banyak. Kalau misalkan jumlahnya sedikit bagaimana Pak gitu. Kalau jumlahnya sedikit kemudian kita melakukan reboisasi itu juga bagus. Malah sebaiknya memang seperti itu gitu. Karena mau sedikit, mau banyak, kalau memang pohon itu seharusnya tempatnya harus diisi pohon gitu ya. Misalkan seperti tempat resapan air gitu, ya harus diisi pohon. Mau kita memotong sedikit maupun banyak gitu ya, menebang sedikit maupun banyak, itu harus tetap diganti dengan bibit yang baru gitu. Karena semuanya itu akan kembali lagi pada kita. Nantinya kalau misalkan tidak direboisasi,
akan muncul banyak efek buruknya. Misalkan kayak banjir dan sebagainya itu kan jelas terjadi karena penyerapan air yang tidak baik ya. Penyerapan air yang tidak baik itu ya termasuk itu karena tidak ditanami pohon. Pohonnya kurang. Jadi yang meresap air, yang mengambil air di tanah itu nggak ada, ya otomatis meluap sampai ke pemukiman warga gitu ya. Oke, itu 5 soal singkat ya. Ya, bagus sekali. Jawabannya bagus-bagus. Masih ada beberapa yang salah ya, tapi selebihnya sudah cukup memahami. Ada beberapa hal-hal dalam batik juga yang terkait sama batik yang kalian juga sudah paham. Ada istilah reboisasi, kemudian tadi ada istilah kalor, kalian juga sudah paham tuh, bagus sekali. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan berarti berupa soal esai ya. Itu akan dilanjutkan pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup sampai ini saja, 5 soal saja. Untuk perhatiannya dan untuk atensinya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf juga kalau Bapak ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama semuanya. Sudah bisa di live ya, Bapak. Matikan ya.